Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kelemahan 12 zodiak di tahun 2022. Nah, seperti apa kelemahan 12 zodiak di tahun 2022? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan ini urutannya urut ya, seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Dan kelemahan zodiak pertama kita akan uraikan dari teman-teman Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa kelemahan teruntuk teman-teman Capricorn? Di tahun 2022 dengan representasi kartu King of Wands, memang teman-teman Capricorn akan berada dalam situasi yang berjaya, akan berada dalam situasi yang mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan yang bakal teman-teman Capricorn dapatkan di tahun 2022. Tetapi hal yang perlu diperhatikan, teruntuk teman-teman Capricorn, meskipun di dalam beberapa aspek kamu akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan keberhasilan, tetapi hati-hati dengan kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Dan apa yang bisa menghancurkan kesuksesan kamu di tahun 2022, yaitu adalah kesalahan yang terletak di dalam diri kamu sendiri. Jadi ya, meskipun di tahun 2022 ada potensi kesuksesan yang baik, ada potensi kesuksesan yang luar biasa yang bakal teman-teman Capricorn dapatkan di tahun 2022, jadi ya sebisa mungkin kamu harus meminimalkan kesalahan-kesalahan pribadi kamu, kesalahan-kesalahan sendiri yang akan bisa menimbulkan permasalahan di tahun 2022. Meskipun dalam usaha, dalam pekerjaan, dan bahkan secara posisi keuangan di tahun 2022, teruntuk teman-teman Capricorn, kamu berada dalam situasi yang cukup baik, kamu berada dalam situasi yang cukup bagus, tetapi hati-hati dengan kesalahan yang ada di dalam diri kamu sepanjang tahun 2022 ini. Dan ini adalah satu hal yang harus betul-betul diwaspadai teruntuk teman-teman Capricorn di tahun 2022. Dan kemudian zodiak selanjutnya yang memiliki kelemahan adalah teruntuk teman-teman Aquarius. Di sini ada kartu Three of Swords. Ada beberapa sisi kelemahan teruntuk teman-teman Aquarius di tahun 2022. Yang pertama adalah jangan mudah percaya kepada siapapun. Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan siapapun, maka kamu akan mudah dikecewakan. Kamu akan mudah dikhianati, kamu akan mudah dizolimi. Maka dari itu dalam berbagai aspek, entah itu usaha, pekerjaan, dan bahkan secara posisi hubungan asmara, teruntuk teman-teman Aquarius, usahakan jangan terlalu mudah percaya dengan siapapun. Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan siapapun, maka kamu akan mudah disakiti juga. Dan ini adalah kelemahan pertama yang ada di dalam kehidupan teman-teman Aquarius sepanjang tahun 2022 ini. Dan di sisi yang lain, hati-hati di tahun 2022, sepertinya teman-teman Aquarius juga akan mengalami beberapa situasi, beberapa keadaan yang sedikit nyesek ya, sedikit menyesakkan hati dan juga pikiran kamu, sehingga kamu harus berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam bersikap, terlebih lagi di tahun 2022. Jadi sisi kelemahan kamu ini usahakan harus bisa kamu tutupi, dan juga jangan terlalu kamu gembar-gemborkan sisi kelemahan kamu di tahun 2022 ini terkait dengan situasi yang menyangkut hati dan juga perasaan kamu yang masih menjadi titik kelemahan kamu di tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya saya bacakan kelemahan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Hermit yang merepresentasikan kamu sudah cukup berhasil, kamu sudah cukup bagus untuk menyelesaikan beragam permasalahan yang terjadi di tahun yang kemarin. Tetapi hal yang paling terpenting ketika tahun 2022, ya usahakan kamu jangan sampai mengulangi
mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun yang sebelumnya. Jadi saya sarankan kamu teruntuk teman-teman Pisces di tahun 2022 harus melangkah dengan hati-hati dulu. Melangkah dengan berhati-hati, nggak usah terlalu gerusa-gerusu, nggak usah terlalu terburu-buru. Yang paling terpenting kamu nyampe kepada tujuan kamu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Dan kelemahan kamu yang pertama adalah hati-hati dengan kesalahan yang terulang kembali. Dan kesalahan yang terulang kembali ini adalah kelemahan yang cukup nyata yang bakal terjadi di tahun 2022 ini. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Pisces, kamu harus mampu menghindari kesalahan-kesalahan yang sama yang berpotensi terulang kembali di tahun 2022. Karena dengan representasi kartu The Hermit, kamu juga harus melangkah dengan hati-hati, melangkah dengan tenang di tahun 2022 ini. Dan ini adalah salah satu sisi kelemahan yang masih ada di dalam kehidupan teman-teman Pisces. Kalau kelemahan secara pengelolaan keuangan dan segala macam itu kan situasional dan bisa diubah sesuai dengan keadaan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi khusus kelemahan yang seperti ini, mengulangi kesalahan yang sama, sebisa mungkin di tahun 2022 harus segera disingkirkan. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan teruntuk teman-teman Aries, apa kelemahan kamu di tahun 2022? Di sini ada kartu Wheel of the Year di tahun 2022. Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, memang kamu akan berada dalam situasi yang cukup baik, situasi yang cukup bagus, dan juga situasi yang cukup mentereng terkait dengan posisi keuangan kamu. Ada banyak sekali situasi keuangan yang bagus yang kemungkinan besar bakal didapatkan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries. Tetapi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Aries, kelemahan kamu adalah ketika kamu pegang banyak uang, hati-hati dengan kecerobohan pengeluaran yang ada di dalam diri kamu. Dan ini adalah sisi kelemahan yang harus kamu waspadai di tahun 2022 terkait dengan kecerobohan yang ada di dalam posisi finansial kamu. Karena penyakit yang sulit dihilangkan dari teman-teman Aries adalah ketika kamu pegang banyak uang, kamu tidak bisa menahan dan juga memanage dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika berkecukupan atau terbatas, kamu justru mampu untuk menjaga situasi keuangan kamu agar dalam posisi yang tetap stabil. Nah, maka dari itu kelemahan-kelemahan kamu yang boros secara posisi keuangan ini sebisa mungkin harus mampu kamu singkirkan dan juga harus mampu kamu hindari di tahun 2022. Dan kelemahan ini sangat nyata sekali terjadi dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus. Di sini ada kartu Knight of Swords. Nah, apa kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus? Nah, di sini kalau bisa saya katakan kelemahan teruntuk teman-teman Taurus di tahun 2022 adalah kamu tidak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Nah, ini kelemahan yang sebisa mungkin harus kamu hindari di tahun 2022. Sebisa mungkin kalau ada masalah ya teman-teman Taurus harus mampu menyelesaikan masalah itu sampai tuntas, menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya supaya tidak menimbulkan perdebatan dan juga tidak menimbulkan permasalahan yang terulang kembali di tahun 2022. Karena memang kebiasaan dari teman-teman Taurus ketika kamu ada masalah, kamu ada persoalan, kamu pengennya cepat selesai, kamu pengen cepat tuntas, tetapi kamu tidak memperhatikan detail-detail kecil yang ada di dalam posisi permasalahan kamu, sehingga ada ancaman masalah yang sudah selesai ternyata terulang kembali hanya karena kamu kurang bersih, kurang tuntas di dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Terlebih lagi di tahun 2022, hati-hati, ada masalah yang kompleks, ada masalah yang cukup rumit, sehingga apa? Teman-teman Taurus harus mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu sampai ke akar-akarnya supaya tidak menimbulkan permasalahan yang terus-menerus terulang-ulang terjadi di tahun 2022
dan ini adalah kelemahan yang sepanjang tahun 2022 bakalan terjadi kepada teman-teman Taurus dan kamu harus waspada terhadap hal tersebut. Dan kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan teruntuk teman-teman Gemini, kelemahan Gemini di tahun 2022. Di sini memang ada kartu The High Priestess, kamu bisa menemukan kunci dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi setiap kali ada masalah, selalu ada solusi yang baik, selalu ada solusi yang kamu dapatkan. Tetapi sayangnya di sini memang walaupun kamu memegang kunci dari setiap masalah yang terjadi, tetapi di tahun 2022 teruntuk teman-teman Gemini, di sini saya wanti-wanti, kamu harus berhati-hati karena bakalan terjadi masalah yang bertubi-tubi kamu rasakan sepanjang tahun 2022. Jadi meskipun kamu memegang kunci, memegang solusi dari persoalan yang kamu hadapi, tetapi ya setiap hari selalu dan juga selalu saja ada masalah-masalah yang kamu hadapi dan juga kamu terima sepanjang tahun 2022. Nah, maka dari itu, ketika kamu sudah menemukan solusi, menemukan kunci dari permasalahan yang kamu hadapi, ya udah stop masalahnya di situ. Jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang lainnya, karena kebiasaan dari teman-teman Gemini adalah kamu masih sering mencari masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tahun 2022, sehingga apa, kamu memang terkadang kesulitan untuk menghentikan masalah yang terus terjadi sepanjang tahun 2022. Meskipun ada solusi yang kamu dapatkan, ada solusi yang bisa kamu berikan, ada solusi yang bisa kamu lakukan, tetapi ya kamu harus bisa lebih tenang dan juga harus bisa lebih berhati-hati dengan masalah yang masih terus-menerus terjadi sepanjang tahun 2022. Jadi hal ini yang saya rasa adalah sisi kelemahan yang harus segera kamu singkirkan teruntuk teman-teman Gemini di tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya setelah sisi lemah zodiak Gemini, saya bacakan sisi kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer. Nah, apa sisi kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer? Keseimbangan. Hal yang menjadi kelemahan teruntuk teman-teman Cancer di tahun 2022 adalah keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan secara keuangan. Memang posisi rezeki kamu di tahun 2022 ini bisa saya katakan dalam posisi yang melimpah, bisa saya katakan dalam posisi yang cukup bagus terkait dengan berbagai situasi di dalam keadaan finansial kamu. Tetapi kamu di tahun 2022 ini dihadapkan dengan sisi lemah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ada tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, ada tanggung jawab terhadap keluarga kamu yang secara tidak langsung ini juga mempengaruhi keseimbangan di dalam posisi finansial kamu. Meskipun di satu sisi oke lah, pemasukan kamu cukup bagus, pemasukan kamu cukup lancar, tetapi ya tentu saja keseimbangan masih menjadi sisi kelemahan yang ada di dalam diri kamu sepanjang tahun 2022, karena kamu tidak mungkin mengabaikan keluarga kamu. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saja kamu masih mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam keluarga kamu. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Cancer, kamu harus bisa lebih tenang dan juga harus bisa mengantisipasi sisi kelemahan terkait dengan keseimbangan finansial kamu di tahun 2022. Meskipun secara keseluruhan teruntuk teman-teman Cancer di tahun 2022 ini kamu berada dalam posisi rezeki yang baik dan juga kamu berada dalam posisi rezeki yang luar biasa yang kamu dapatkan di tahun 2022. Dan inilah sisi lemah teruntuk teman-teman Cancer di tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya saya bacakan sisi kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Swords. Nah, ini artinya apa? Di tahun 2022 teruntuk teman-teman Leo, memang kamu masih membawa beberapa persoalan,
masih membawa beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi ya usahakan ketika ada masalah ya hadapi saja, nggak usah terlalu banyak mengeluh karena kelemahan kamu di tahun 2022 teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo adalah kamu terlalu sering mengeluh. Mengeluh itu wajar, nggak selalu negatif mengeluh itu. Malah justru ketika kamu mengeluh dengan takaran yang pas, itu bisa meringankan beban yang ada di dalam diri kamu. Tetapi kalau mengeluh kamu itu berlebihan, ada masalah dikit ngeluh, ada persoalan dikit ngeluh, ini justru malah akan menjadi beban tersendiri bagi pikiran kamu dan kamu akan semakin rumit, akan semakin ruwet menghadapi berbagai macam situasi yang diakibatkan karena kamu terlalu sering mengeluh. Maka dari itu di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, mengeluh itu boleh-boleh saja, tetapi ya sebisa mungkin secukupnya, jangan terlampau berlebihan terkait dengan keluhan yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Karena situasinya di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman Leo, kamu harus berhati-hati dengan sikap kamu yang terlalu sering mengeluh nantinya di tahun 2022 ini bakal menimbulkan persoalan dan juga permasalahan yang tidak kamu kehendaki di tahun 2022 ini. Jadi ya sebisa mungkin kelemahan kamu yang terlalu sering mengeluh harus bisa disingkirkan supaya tidak menghambat kesuksesan kamu di tahun 2022 ini. Dan inilah sisi kelemahan teruntuk teman-teman Leo di tahun 2022 dan selanjutnya saya bacakan sisi kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Di sini secara posisi keuangan memang teruntuk teman-teman Virgo di tahun 2022 bisa kita katakan dalam posisi yang baik, bisa kita katakan dalam posisi yang cukup melimpah terkait dengan posisi keuangan kamu dan bisa dikatakan posisi keuangan kamu lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Tetapi kelemahan kamu yang pertama di tahun 2022 teruntuk teman-teman Virgo adalah kamu kurang mampu untuk membedakan mana keinginan dan juga mana kebutuhan yang ada di dalam posisi finansial kamu. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, kamu harus lebih cermat dan juga harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan situasi pengeluaran kamu. Dan di sisi kelemahan yang kedua, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, di sini saya sampaikan ketika ada masalah apapun itu, ketika ada persoalan apapun itu, usahakan teruntuk teman-teman Virgo jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering untuk menyalahkan diri sendiri. Karena apa? Ketika kamu terlalu sering menyalahkan diri kamu sendiri, maka secara otomatis kamu kayak ragu-ragu dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Dan ini akan menjadikan beban tersendiri yang bakal kamu rasakan di tahun 2022. Nah, maka dari itu, usahakan kamu harus menumbuhkan kepercayaan diri untuk menghadapi hal apapun. Dan ketika gagal, ketika salah, usahakan teruntuk teman-teman Virgo, jangan terlalu sering untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Karena ketika kamu terlalu sering menyalahkan diri kamu sendiri, ya maka secara otomatis ini akan menjadi persoalan yang akan merugikan kamu sepanjang tahun 2022. Dan inilah yang memang menjadi salah satu sisi kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan teruntuk teman-teman Libra. Sisi negatif teruntuk teman-teman Libra adalah pertama di sini ada kartu Ace of Pentacles yang kamu hampir sama dengan teman-teman Aries, kamu berada dalam situasi yang cukup baik, dalam situasi yang cukup lancar terkait dengan posisi keuangan kamu. Selalu saja ada rezeki-rezeki yang baik, ada rezeki yang luar biasa yang teman-teman Libra dapatkan sepanjang tahun 2022. Tetapi terkadang kamu juga bersikap toksik terhadap diri kamu sendiri di dalam posisi keuangan kamu dengan tidak memperhatikan pengeluaran-pengeluaran yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman Libra, memang kamu harus bisa lebih cermat dan juga harus bisa lebih berhati-hati untuk mengatasi pengeluaran kamu. Jangan sampai pengeluaran kamu ini melebihi dari batasan pemasukan kamu, yang terkadang ini juga masih menjadi sisi kelemahan yang ada di dalam kehidupan
teman-teman Libra, ada pemasukan yang ternyata pengeluaran kamu lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan kamu. Nah, ini sepanjang tahun 2022 ada beberapa titik-titik tertentu yang bisa terjadi besar pasak daripada tiang di tahun 2022. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Libra, kamu harus berhati-hati terkait dengan beberapa hal dan juga beberapa persoalan yang memang masih terjadi di dalam kehidupan finansial kamu. Terlebih lagi kamu harus cermat untuk membedakan mana keinginan dan juga mana kebutuhan yang ada di dalam posisi finansial kamu. Dan ini adalah salah satu sisi kelemahan yang harus kamu waspadai sepanjang tahun 2022 ini teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Dan kemudian selanjutnya saya bacakan sisi lemah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Emperor, meskipun di tahun 2022 bisa saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, kamu akan sangat berkuasa sekali di dalam kehidupan kamu, tetapi ada kelemahan yang cukup nyata, ada kelemahan yang cukup konkret yang terjadi di tahun 2022 teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio. Yang pertama tentu saja kebiasaan kamu memendam emosi ini masih menjadi persoalan yang sulit dihilangkan di tahun 2022 ini. Ada masalah dipendem, merasa sedih, merasa kesel, merasa jengkel dipendem. Pokoknya kamu pura-pura baik-baik saja, padahal di dalam hati kamu ini sudah berantakan level akut di tahun 2022. Nah, usahakan kelemahan-kelemahan kamu yang seperti ini harus bisa kamu singkirkan, harus bisa kamu hindari. Apalagi kebiasaan kamu yang suka memendam emosi, ini juga sebisa mungkin harus kamu singkirkan. Dan juga supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan di dalam kehidupan kamu. Nah, maka dari itu, di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman Scorpio, sebisa mungkin kebiasaan kamu yang suka memendam emosi harus bisa disingkirkan, karena ini merupakan kelemahan yang nantinya ketika kamu tidak mampu mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kamu, justru malah akan merugikan bagi teman-teman Scorpio di tahun 2022. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Scorpio, kamu harus hati-hati dan juga harus waspada terkait dengan kelemahan kamu yang satu ini di tahun 2022. Dan kemudian selanjutnya terakhir saya bacakan kelemahan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Apa kelemahan kamu? Di sini ada kartu Ten of Wands. Salah satu kelemahan yang cukup nyata teruntuk teman-teman Sagittarius adalah kebiasaan gila kerja kamu. Gila kerja, kalau kamu bisa menjaga kesehatan kamu nggak masalah. Tetapi di tahun 2022, teman-teman Sagittarius, kamu terlalu gila kerja. Kamu pengen segala sesuatunya sempurna. Kamu pengen segala sesuatunya tak bercelah. Kerja terus sampai kamu itu lupa untuk beristirahat. Nah, ini kelemahan kamu di tahun 2022. Memang oke lah bekerja dengan keras, pengen sesuatu yang terbaik, pengen mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, mimpi kamu, dan sebagainya. Tetapi mbok ya iya gitu loh, kamu kerja keras, tapi juga perhatikan aspek kesehatan yang ada di dalam diri kamu. Karena kalau kamu tidak memperhatikan aspek kesehatan yang ada di dalam diri kamu, jangan sampai di tahun 2022 ini kamu sakit dan justru malah merugikan bagi diri kamu sendiri. Ten of Wands, oke, ada beban yang kamu pikul, ada beban yang harus kamu selesaikan dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun dalam hal apapun. Tetapi juga kamu sadar diri memang ada kewajiban, ada tanggung jawab, selesaikan semaksimal mungkin, tetapi jangan lupakan istirahat, jangan lupakan aspek kesehatan fisik dan juga kesehatan psikis yang ada di dalam diri kamu. Nah, ini terkadang adalah kelemahan teruntuk teman-teman Sagittarius di tahun 2022. Jadi ya sebisa mungkin kelemahan-kelemahan kamu yang seperti ini harus bisa disingkirkan supaya di tahun 2022 kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi harapan kamu tanpa harus mengorbankan kesehatan kamu di tahun 2022 teruntuk teman-teman Sagittarius. Dan inilah kelemahan kedua belas zodiak
di tahun 2022 yang harus kamu hindari supaya tidak menimbulkan permasalahan di tahun 2022. Ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi dan juga sebagai referensi, dan apabila ada hal yang negatif, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sukses selalu teruntuk teman-teman semua di tahun 2022. Semoga hal yang positif selalu terwujud di dalam kehidupan teman-teman semua. Amin, amin, ya robbal alamin.